Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sasa Putra, NIM 1820804 akan menjelaskan tentang materi pendidikan Pancasila. Bagaimana kehidupan masyarakat di kampus menurut Pancasila. Sebagai warga negara yang taat terhadap aturan norma ada dalam negara Indonesia, patutnya kita harus mengetahui dan mengenal lebih dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar terdirinya negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi pilar dalam kehidupan masyarakat kita pada saat ini. Pilar-pilar itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiap-tiap nilai atau sila Pancasila. Penerapan atau Pancasila dalam Pancasila merupakan hal yang wajib bagi tiap-tiap warga negara. Akan tapi ini semakin lama pemahaman terhadap nilai Pancasila justru semakin memudar. Pengaruh masuknya budaya asing dan perkembangan teknologi Timur Tengah ke kehidupan masyarakat yang selalu diikuti tanpa adanya penyaringan atau seleksi merupakan salah satu penyebab semakin terkikisnya rasa patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia. Pada era globalisasi saat ini, peran-peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi identitas sebagai bangsa Indonesia. Sejauh yang saya rasakan, Pancasila hanya menjadi teori di sekolah, kampus, atau masih belum cukup. Apalagi selama masa perkuliahan, saya hanya mendapatkan kuliah tentang Pancasila hanya 1 semester. Menurut saya, Pancasila hanya dijadikan suatu simbol tanpa ada tindakan yang konkret bagi terwujudnya masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Pemahaman sekaligus implementasi Pancasila sangat penting bagi mahasiswa yang aktor perubahan mata pembangunan. Mahasiswa seharusnya menjadi roda penggerak implementasi Pancasila. Namun akhir-akhir ini semangat itu mulai terkikis dan jarang kita temukan. Pada kali ini saya akan membahas implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus. Sebelum berbicara tentang Pancasila, alangkah baiknya kita mengenal lagi sila yang ada Pancasila terlebih. Kita sebagai masyarakat jarang sekali mendengar, melihat, bahkan membaca sila-sila Pancasila. Mungkin sebagian dari kalian mendengar sila Pancasila tidak masih duduk di bangku SMA. Berikut sila yang pada Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya implementasi Pancasila dapat kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Terlebih lagi bagi mahasiswa seperti saya. Sebagai mahasiswa tentunya memiliki lingkungan yang tepat untuk mengimplementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi implementasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus tidak berbeda jauh dengan kehidupan bernegara, karena pada dasarnya tatanan kehidupan di kampus memiliki kesamaan dengan tatanan negara. Jadi kampus ini memiliki tatanan pembangunan seperti tatanan negara, yaitu politik, ekonomi, budaya, hukum, dan kehidupan beragama. Untuk mencapai tujuan dari sebuah tatanan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat kampus, maka mahasiswa perlu mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Lagi setelah yang besar, kita dapat memanfaatkan kemampuan yang kita punya setelah dukungan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan bersama. Mahasiswa harus berdasarkan hakikat manusia sebagai subjek pelaksanaan sekaligus tujuan pembangunan. Oleh karena itu, hakikat manusia merupakan sumber nilai pembangunan pengembangan kampus itu sendiri. Berikut ini implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus, terutama di lingkungan kampus Universitas Islam Jogja. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini memiliki pengertian bahwa warga negara harus mengakui Tuhan yang Maha Esa sebagai zat utama di atas kehidupan yang ada. Untuk melakukan dapat berupa mengenai dalam hati, perkataan, dan perilaku. Oleh karena itu, Indonesia untuk taat beragama. Oke, kita langsung saja yang kedua.
kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki pengertian bahwa bahwasanya setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan memperlakukan setiap manusia atau orang lain dengan derajat yang sama, tidak adanya kasta atau kelas sosial, memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia dan martabat yang mulia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga memiliki pengertian yaitu 1. Bulat tidak terpecah-pecah. Sila ini ditujukan untuk menciptakan rasa mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan perjalanan modern sekarang ini, maka disebut juga dengan nasionalisme. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki pengertian yaitu musyawarah dan kehidupan berpolitik. Musyawarah merupakan upaya dalam menghasilkan keputusan yang diambil secara bulat dan dapat diterima semua kalangan sehingga keputusan dapat bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna yaitu adil, atau dapat saya katakan sesuai porsi masing-masing. Sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan karena demi kepentingan bersama, dan banyak orang yang rasa keadilan perlu kita hadirkan dalam proses pembangunan supaya nantinya tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi dalam pembangunan. Supaya proses pembelajaran tidak terjadi ketimpangan antara disiplin ilmu satu dengan lain, dalam itu akan tercipta keharmonisan proses pembangunan. Penyebaran nilai Pancasila di kehidupan kampus di atas merupakan salah satu contoh apa yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan Pancasila. Nilai Pancasila antara sila satu dengan yang lain saling berkaitan, memiliki prioritas berdasarkan urutan silanya. Mungkin kita masih belum tersadarkan betapa pentingnya kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Mungkin juga kita berpikir, gak penting. Justru malah sebaliknya, Pancasila itu penting dalam kehidupan kampus. Tanpa adanya nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, keharmonisan tidak akan tercipta. Terlebih tujuan kita bersama bisa jadi tidak akan tercapai. Pancasila merupakan senjata bagi kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi arus globalisasi yang kian kesini kian mengancam eksistensi keberadaan bangsa. Kini mau tak mau, suka tak suka, harus terlibat dalam arus globalisasi dunia. Dan jika kita kehilangan pegangan ataupun jati diri di tengah pergaulan dunia, mungkin dari sisi positifnya kita akan mendatangkan kemajuan sebagai dampak globalisasi. Kan tapi kita bisa saja menjadi asing terhadap diri kita sendiri. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah Pancasila mampu menjawab tantangan dalam era globalisasi? Menurut saya, ya. Pancasila mampu asalkan kita meyakini dan mengatasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kita. Sekian penjelasan singkat saya tentang kehidupan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.